pagi adik-adik. Apa kabar semuanya? Bunda harapkan adik-adik yang berada di rumah dalam keadaan sehat-sehat dan tetap semangat. Puji Tuhan ya adik-adik ya. 2022 kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi kesehatan sehingga adik-adik boleh dapat mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah kita pagi hari ini, mari kita ambil saat teduh. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Adik-adik, Bunda undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan, mari kita bersuka ria. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di pagi hari ini. Tuhan masih menyertai, Tuhan masih menjaga kami sepanjang tidur kami. Sehingga Bapa di pagi hari ini Tuhan bangunkan kami dengan napas kehidupan yang baru, kesehatan yang baru, sehingga kami boleh mengikuti ibadah minggu pelayanan anak. Tuhan Yesus berkati ibadah pagi kami hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesainya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa, amin. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, adik-adik siapkan Alkitabnya, kita akan membacakan Mazmur ya. Iya, pembacaan Mazmur pagi hari ini yang terambil di dalam Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4 ya. Bunda ulangnya adik-adik. Mazmur 40 ayat 1 sampai dengan 4. Nah adik-adik, biasanya pembaca Mazmur kita baca secara silih berganti ya. Bunda membaca kalimat yang tercetak di luar, adik-adik yang berada di rumah membaca kalimat yang tercetak di dalam. Oke adik-adik, mari kita bermazmur, syukur dan doa. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Aku sangat menanti-nantikan Tuhan. Ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Ya adik-adik, pembaca Mazmur sudah selesai. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan memulai pujian dengan menyanyikan Ku Buka Alkitab. Jiwa
ayat 1 sampai 6. Pada bulan ketiga setelah orang Israel keluar dari tanah Mesir, mereka tiba di padang gunung Sinai. Pada hari itu juga setelah mereka berangkat dari Rafidim, tibalah mereka di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, padanya, beginilah kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau berikan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang dukun kamu di atas sayap Raja Wali, dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarnya firmanku dan berpegang pada perjanjiku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa, sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan, imam, dan bangsa yang kudus. Inilah semua firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Ya, baik adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sudah membaca Alkitab. Alkitab begitu indah. Apa yang tertulis di dalam Alkitab untuk kita semua. Ingat, untuk apa? Kita semua. Adik-adik, mama, papa, kakak, juga opa. Ya, ingat, kasih Tuhan untuk kita berlaku untuk semua orang. Sekarang kakak, opa mau tanya, sudah mandi belum? Apa? Sudah? Baik, terima kasih yang sudah mandi. Yang belum mandi? Oh, ada juga. Oh, baiklah kalau begitu. Tentu ada alasan yang kuat karena kenapa tidak mandi? Sakit, kurang enak badan, ya. Nah, kita akan belajar tentang ketaatan. Ayo, siapa yang bisa tahu tentang taat? Nah, bangun pagi, ada lagu ya, bangun pagi ku terus mandi. Nah, itu menunjukkan bahwa kita taat, kita patuh, kita setia dengan peraturan. Demikian juga yang seperti tertulis atau dibaca dari Alkitab kita hari ini. Mari sebelumnya ya kita nyanyi dulu aja lah. Pernah dengar lagu Tuhan Yesus tidak berubah? Itu loh yang Tuhan Yesus tidak ya, tahu ya? Yuk sama-sama. Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Siapa yang taat kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus tentu mengasihi adik-adik semua. Tentu mengasihi anak-anak semua. Anak PA kan anak yang manis-manis kan, pinter kan, taat sama orang tua, taat sama kakak. Ada yang punya adik juga? Adik juga boleh sayang kakak, kakak sayang mama, sayang papa, sayang opa, sayang semuanya. Lebih-lebih sayang siapa? Tuhan Yesus. Nah, bagus sekali. Sekarang sudah mulai pintar ya. Sudah berapa tahun kita tidak bersama-sama. Opa baru sekali ini ya. Nanti akan kita coba terus. Kita menyanyi bersama-sama, dilayani oleh kakak-kakak layan yang lain.
yang nanti disesuaikan dengan jadwalnya. Ayo, mau apa sekarang? Mau nyanyi lagi? Mau? Ya, kalau mau nyanyi lagu apa? Oh, tentang taat kepada Tuhan Yesus. Banyak sekali lagu-lagu yang diciptakan supaya kita sayang, taat kepada Tuhan Yesus. Ya, kalau kita ngomong Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kenapa sih kok Tuhan Yesus terus? Iya, memang Tuhan Yesus memang yang harus kita taati. Selain orang tua ya, saudara-saudara kita, guru-guru, kakak-kakak layan, banyak orang yang harus kita taati. Sekarang kalau yang paling mudah di rumah, ada yang harus mencuci tangan ya, kalau mau makan, berdoa. Nah itu namanya ketaatan. Taat mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena diberi makanan, dipersiapkan segala sesuatunya untuk dinikmati. Tahu kan kalau mau makan harus apa? Berdoa, ya kan? Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk makanan yang tersedia. Kami terima berkat-Mu untuk kekuatan dan kesehatan kami. Amin. Terus apa lagi? Kalau mau tidur, berdoa enggak? Ya berdoa. Bangun tidur, berdoa. Walaupun semuanya tidak harus terus-menerus orang tua, kakak layan mengingatkan semua harus berdoa. Mengucap syukur kepada Tuhan, menerima berkat-Nya, dan tentu saja berkat-berkat yang lain masih akan ada lagi. Kecerdasan, sekolahnya pinter loh. Siapa yang rajin berdoa nanti sekolahnya pinter. Siapa yang rajin berdoa, kesehatannya terjaga. Apalagi siapa yang rajin berdoa, disukai setiap orang. Banyak anak-anak yang suka, kakak-kakak yang suka, teman-teman yang suka, ibu guru suka, mama suka, bapak suka, oma suka, opa juga suka. Setiap orang suka kepada anak-anak yang rajin berdoa, taat kepada Tuhan. Apalagi sekarang siapa yang merasa taat? Coba, ada? Iya, semua orang harus taat kepada semua peraturan yang ada, ya. Adik-adik yang sudah sekolah, kan di sekolahan juga ada peraturan kan? Ya, di gereja juga ada peraturan, di rumah ada peraturan. Siapa yang tidak melanggar peraturan, taat menjalankan peraturan-peraturan, terhindar dari segala mara bahaya. Ya, tahu mara bahaya? Bahayalah, bahaya, ya. Itu bahaya kan. Kalau main-main, mama bilang, jangan main korek api nanti terbakar. Jangan main silet yang tajam-tajam, nanti tergores. Adik-adik kalau tidak patuh, tidak taat, tiba-tiba tangannya tergores, terbakar korek api, dan seterusnya. Nah, peraturan-peraturan yang diberikan untuk kita semua, ya, supaya kita terhindar dari bahaya. Setuju? Apa? Setuju? Ya bagus ya. Harus tahu di sekolahan kalau keluar main, ya istirahat kan, nggak boleh lari-lari kemana-mana, iya kan? Nah itu supaya jangan sampai jatuh, jangan sampai luka, jangan sampai nanti berdarah-darah. Nah itu kan bahaya untuk adik-adik semua, merugikan untuk adik-adik semua. Lalu sekarang gimana dengan hubungannya dengan Tuhan Yesus? Kalau kita tidak taat, kita juga bahaya. Kita bisa dimangsa oleh kuasa-kuasa gelap. Di luar sana, dimanapun kita dilihat oleh banyak orang. Ya, orang yang tidak patuh bisa celaka dirinya sendiri. Tadi yang Opa bilang bahaya, kuasa gelap itu mengintai, bahaya itu mengintai.
bisa dibilang bahaya itu sebagai kuasa-kuasa gelap yang ada, iya kan? Kalau tidak taat, tidak rajin berdoa, mudah sekali dibilang, nggak usah berdoa lah, nggak usah, nggak ada gunanya itu. Nah, Tuhan bisa marah kalau kita tidak berdoa, iya kan? Oleh sebab itu, adik-adik harus selalu suka berdoa. Oh, lalu bagaimana dengan berdoa? Aku nggak bisa berdoa. Ya, berdoa kan seperti bicara biasa sama Tuhan ya. Lipat tangannya, tundukkan kepala, pejamkan mata supaya kita supaya kita hanya mau bertemu Tuhan. Terus ngomong apa kita? Loh, sekarang mau apa? Kalau mau makan, bilang mau makan. Tuhan Yesus, terima kasih, kami tidak makan, Tuhan berkati, amin. Loh, gitu aja? Iya, tidak usah harus panjang-panjang, tidak usah harus banyak-banyak. Tuhan tahu apa yang hendak kita ucapkan. Oleh sebab itu, yang penting harus rajin berdoa. Mau tidur, berdoa. Bangun tidur, berdoa. Terus apa lagi? Mau bermain teman-teman, ya boleh berdoa. Boleh enggak? Kalau mau berangkat sekolah berdoa, Tuhan Yesus, sebentar lagi mama papa mau antar adik ke sekolah. Tuhan lindungi perjalanan kami sampai di sekolah dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Amin ya. Misalnya seperti itu. Boleh kan? Mau enggak kalau berdoa seperti itu? Bisa enggak? Bisa kan? Mudah sekali berdoa. Seperti kita ngobrol sama teman. Kamu namanya siapa? Oh, aku Alin. Kamu siapa? Oh, aku Betty. Oh, kamu siapa? Oh, aku Patrick. Nah, itu. Oh, itu Joas misalnya kan. Teman-temannya kan banyak ya. Elizabeth. Ya, siapa lagi? Oh, iya, banyak teman-teman. Laki-laki, perempuan, semua teman. Nah, bagaimana supaya kita berbicara dengan teman yang baik seperti kita berbicara kepada orang lain selain diri kita sendiri kan? Siapa yang suka bicara sendiri? Ada enggak? Oh, ada. Iya, enggak apa-apa. Kita hanya melatih diri kita untuk berusaha belajar berbicara. Nah, lalu hubungannya dengan taat tadi apa? Supaya kita dimengerti oleh orang kalau kita berbicara dengan baik. Ya. Mau makan jelas berbicara tentang berkat yang akan diterima. Mau berangkat sekolah tadi apa? Perlindungan ya. Apa? Perlindungan. Ini ditutup jadi kurang jelas ya. Gak apa-apa ya adik-adik ya. Nah, ingat anak-anak harus rajin berdoa dan taat dengan peraturan-peraturan yang ada. Ada nggak yang disuruh sama mama papanya tidur siang? Ya, kalau mau tidur cuci kaki, dilap yang kering, pakai sandal, naik tempat tidur nggak boleh pegang HP. Nah, kalau sudah dibilang seperti itu harus dilakukan. Kalau tidak, mama marah, papa marah. Kenapa? Kita kurang jam istirahatnya, kurang jam tidurnya. Kalau begitu kalau di gereja sama. Kakak-kakak layan, oma opa ya, nanti ada oma opa yang akan membawa firman untuk adik-adik, mengajar kepada anak-anak semua agar tetap taat setia kepada Tuhan Yesus seperti yang dilakukan oleh kakak-kakak. Kakak-kakak itu ada kakak PA, kakak PT ya. Apa PT? Persekutuan Teruna. Nanti kalau setelah PA ini, tahu kan? PT ya, ikut PT. Terus kakak-kakak GP, Gerakan Pemuda, dan seterusnya. Siapa yang mau bertumbuh dalam Tuhan? Nah, taati peraturan, pasti Tuhan Yesus akan menjagamu, melindungimu, memberikan kepadamu, kepada anak-anak semua ya, semua yang terbaik. Nah, ingat itu,
Dengan ketaatan kita tidak rugi apa-apa. Kita menyerahkan diri kita kepada kuasa Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Di rumah, di sekolah, di gereja, di tempat umum. Tahu di tempat umum apa? Ya kalau diajak mama papa itu belanja ya, itu kan tempat-tempat umum. Di pasar misalnya itu tempat umum. Yang tempat-tempat khusus tadi, gereja, sekolah, rumah itu tempat-tempat khusus. Nah, ketaatan harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada yang masih pakai masker kalau pergi-pergi kan? Ini opa ini pakai masker ini. Kenapa? Kita harus taat peraturannya. Kalau mau pergi-pergi harus pakai masker. Cuci tangan ya. Itu kan? Apalagi? Cuci tangan pakai sabun ya. Apalagi? Apa coba? Nah, ya, ingat itu 5M itu kan supaya kita taat mengikuti, terhindar dari penyakit COVID dan seterusnya ya. Adik-adik, sampai di sini dulu tentang pembelajaran ketaatan bagi kita semua. Tuhan memberkati kita, Tuhan melindungi kita, menjaga kita pagi, siang, dan malam. Selama-lamanya Tuhan menyayangi adik-adik, oma, opa, papa, mama, orang tua kita, adik, juga kakak-kakak, semuanya. Dalam kasih Kristus kita hidup bergereja, menyintai sesama kita, saudara-saudara kita yang lain. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang Maha Kudus, kami semua mengucap syukur untuk hari ini. Karena kasih Tuhan memelihara kehidupan kami, sehingga kami pun diberi kesempatan untuk bersama-sama dengan teman-teman yang lain dalam ibadah hari ini. Tuhan, mengucap syukur juga untuk kesehatan yang boleh kami terima, kekuatan, juga sukacita yang baru hari ini. Karena kasih Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kami. Untuk saudara-saudara, teman-teman, bahkan orang tua yang pada saat ini tidak dapat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan, bagi mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi mereka yang sedang sedih, Tuhan menghibur. Bagi mereka yang berkekurangan, Tuhan cukupkan. Seperti Tuhan selalu mencukupkan kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapak untuk pelayanan firman hari ini. Biarlah terang Tuhan terus tinggal di hati kami, sehingga kami boleh taat dan mengikuti kehendak-Mu saja. Bapa yang surga, kami serahkan semuanya dalam kehidupan kami hari ini di dalam tangan-Mu. Kami tahu hanya Tuhan yang merancang kehidupan kami untuk hari-hari berikutnya. Terima kasih ya Bapa, dalam Kristus Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami kepada pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Nah adik-adik, gimana firman Tuhan yang sudah adik-adik dengar di pagi hari ini? Iya ya, biarlah firman Tuhan yang dibawakan oleh Diaken Pak Edi Setia, firman yang sudah ditaburkan kepada adik-adik, bunda dan kita semua, agar firman yang baru kita dengar menjadi suatu kekuatan yang baru, mengajarkan kita untuk selalu setia kepada Tuhan. Ya adik-adik, biarlah firman Tuhan itu bukan untuk menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari, dan kita harus mampu melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita ya adik-adik. Oke adik-adik, untuk menutup ibadah kita di pagi hari ini, adik-adik, bunda undang untuk berdiri. Kita akan menyanyikan suatu pujian, sayang disayang. Marilah kita bersama-sama kembali dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita meneruskan tugas-tugas kita sebagai anak layan, sebagai murid-murid di sekolah, sebagai anak-anak di dalam rumah tangga. Kita menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.